Om Swastiastu. Saya Putri Dia Putri Pratinawati, dan di sini saya akan memaparkan tentang topik dari literatur review saya, di mana topik dari literatur review saya ini adalah hubungan dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan kanker serviks, metode infeksi visual asam asetat pada wanita usia subur. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembimbing karena sudah membimbing dalam proses literatur review ini, dan terima kasih kepada penguji karena sudah meluangkan waktunya untuk menguji ujian akhir ini. Jadi yang melatar belakangi dari topik saya yaitu pertama, karena kasus kematian wanita di Indonesia dan di dunia itu masih relatif cukup tinggi, di mana salah satu penyebab dari kematian wanita itu adalah salah satunya kanker serviks. Kanker serviks ini disebut sebagai silent killer karena tidak menimbulkan gejala dari awal, dan ketika wanita itu sudah menimbulkan gejala akan didiagnosis kanker serviks stadium lanjut. Selanjutnya adalah menurut data dari WHO 2016 itu setiap tahunnya ada 500.000 kasus baru kanker serviks di dunia, dan 87% itu kasusnya berada di negara berkembang. Sekitar 266.000 berakhir dengan kematian. Menurut data dari Globocal atau Global Cancer di dunia itu menyatakan bahwa kanker serviks ini menduduki posisi tertinggi di negara berkembang dan menduduki posisi posisi ke-10 di negara maju. Jadi Indonesia dikatakan negara berkembang sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulangi terjadinya kanker serviks ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kanker serviks ini yaitu pemeriksaan IVA. Jadi tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 796 itu menyatakan pengendalian kanker serviks dan juga penanggulangan atau deteksi dini kanker serviks menggunakan infeksi visual asam asetat. Infeksi visual asam asetat ini selain mudah untuk digunakan di setiap puskesmas, hasil yang didapatkan akan langsung diketahui. Selanjutnya adalah upaya dari pemerintah itu mentargetkan cakupan pemeriksaan IVA tahun 2018 itu sebanyak 40%. Namun jauh dari harapan, pemeriksaan IVA ini masih rendah di Indonesia, yaitu tertuang dalam data Profil Kesehatan Indonesia, yaitu menyatakan bahwa cakupan IVA di Indonesia itu tahun 2018 sebanyak 7,34% dan di Bali itu 16,63%, yang sangat jauh dari harapan pemerintah tahun 2018 itu sebanyak 40%. Sehingga saya sendiri penasaran untuk meneliti, untuk melakukan literatur ini, kenapa wanita usia subur itu enggan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi perilaku seseorang itu dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, salah satunya itu adalah dukungan dari suami. Nah, dukungan dari suami ini adalah dorongan yang diberikan oleh suami kepada istri
untuk melakukan pemeriksaan IVA, di mana orang yang paling dekat dengan istri itu adalah suami. Suami ini akan mau untuk melakukan pemeriksaan IVA dengan izin dari suaminya. Lalu ketika wanita usia subur itu takut dan malu untuk melakukan pemeriksaan IVA, tentunya dorongan dari suami akan menenangkan istri sehingga istri mau untuk melakukan pemeriksaan IVA. Berdasarkan teori dari dukungan suami ini ada 4 yang bisa dilakukan oleh suami, yaitu dia bisa memberikan dorongan motivasi, pembiayaan, transportasi, material atau pembiayaan. Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul dukungan suami dan perilaku pemeriksaan IVA pada wanita usia subur. Tujuan literatur review ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi dukungan suami pada pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Yang kedua adalah mengidentifikasi perilaku pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan kanker serviks metode IVA pada wanita usia subur. Jadi manfaatnya ini, teoritisnya ini untuk dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dan juga menambah wawasan terhadap pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Dan manfaat praktisnya sendiri bagi institusi pendidikan ini bisa dijadikan bahan pustaka, informasi, dan referensi dapat digunakan sebagai mata ajar kuliah khususnya pada jurusan keperawatan. Bagi tenaga kesehatan, ini dapat digunakan sebagai referensi penyuluhan lebih lanjut tentang pemeriksaan IVA. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi untuk meneliti lebih lanjut khususnya mengenai informasi pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Selanjutnya dari bab 1 ini yaitu menjelaskan tentang sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini, bab 1 pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Di bab 2 itu ada metode, di sana menjelaskan tentang pencarian artikel dan juga CASP atau Critical Appraise. Di bab 3 ini ada hasil, di mana hasil ini akan menggunakan sintesis tabel dan juga akan merangkum dalam sintesis tabel yang sudah digunakan. Bab 4 ini adalah pembahasan, di mana pembahasan ini akan membahas hasil-hasil dari proses seleksi sampai hasil yang didapat dalam sebuah artikel penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini merangkum semua dari proses pencarian artikel sampai hasil. Dan di kesimpulan ini akan mencantumkan implikasi berupa FINER, yaitu flexible interest, novelty, etik, dan relevant. Bab 2 metode, di sini saya akan membahas tentang teknik pencarian artikel saya, di mana saya menggunakan pencarian Google Scholar. Google Scholar di sini saya mencari menggunakan kata kunci dukungan suami dan juga pemeriksaan IVA. Didapatkan sebanyak 310 referensi artikel dan saya seleksi lagi berdasarkan kesamaan variabel dukungan suami dan perilaku pemeriksaan IVA itu. Saya memilih 16 referensi dan menolak sebanyak 294 referensi artikel yang tidak terpilih. Di sini karena tidak menggunakan variabel dukungan suami maupun tidak menggunakan variabel perilaku pemeriksaan IVA. Selanjutnya yaitu dari 16 artikel ini saya seleksi lagi mendapatkan 12 artikel terpilih
dan 12 artikel yang ditolak. 12 artikel yang terpilih ini berdasarkan kriteria penyusunan artikel. Yang pertama itu adalah artikel yang sudah dipublikasi, artikel yang full text, artikel yang tahun terbitnya itu kurang dari 10 tahun terakhir, artikel yang menggunakan artikel internasional maupun nasional. Jadi 7 artikel ini yang terpilih ini judulnya dukungan suami terhadap perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan IFA, hubungan dukungan suami dengan perilaku WUS, lakukan pemeriksaan IFA, hubungan dukungan suami dengan perilaku pemeriksaan IFA, tes di wilayah kerja puskesmas Cangkringan, hubungan dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan terhadap perilaku pemeriksaan IFA di puskesmas Padang Serai, pengetahuan dan dukungan suami berhubungan dengan tindakan pemeriksaan IFA, dan faktor-faktor berhubungan dengan perilaku pemeriksaan IFA di puskesmas Singgani, dan yang terakhir adalah pengaruh dukungan suami terhadap wanita usia subur melakukan pemeriksaan IFA. Dalam 7 artikel ini saya menggunakan critical appraise untuk merangkumnya. 6 artikel menggunakan cross sectional dan 1 artikel menggunakan desain case control. Dalam 6 artikel yang menggunakan case control, cross sectional 6 artikel ini yaitu pertama, apakah tujuan dari penelitian ini sudah jelas, yaitu sudah dijelaskan oleh artikel. Yang kedua adalah apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan, sudah dijelaskan sesuai. Yang ketiga adalah apakah jumlah sampel sudah benar, sudah dijelaskan. Namun pada artikel yang nomor 2 itu menggunakan rumus sampel beda proporsi, dan selanjutnya keempat itu target populasi sudah didefinisikan dengan jelas. Yang kelima adalah apakah kerangka sampel diambil dari basis populasi yang tepat, itu sudah dijelaskan dengan tepat. Nomor 6 adalah apakah proses seleksi cenderung memilih subjek peserta yang mewakili populasi target, itu sudah dijelaskan dalam ke-6 artikel. Dan selanjutnya yang ketujuh, apakah ada tindakan yang dilakukan untuk menangani dan mengkategorikan bukan responden. Di sini dalam 6 artikel tidak menjelaskan tentang tindakan apa yang dilakukan untuk menangani bukan responden. Selanjutnya, apakah faktor risiko variabel yang diukur sudah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu sudah sesuai. Yang ke-9 adalah apakah faktor risiko dan variabel diukur sudah menggunakan instrumen alat ukur yang benar. Nah, di sini 4 artikel sudah menjelaskan tentang instrumen yang digunakan, yaitu kuesioner. Hanya 2 artikel, yaitu artikel ke-5 dan juga ke-6 tidak mencantumkan instrumen apa yang mereka gunakan. Selanjutnya itu ada yang nomor 10, apakah jelas apa yang digunakan untuk menentukan signifikan statistik, itu sudah dijelaskan dengan tepat. Yang ke-11 adalah metode penelitian ini cukup dijelaskan untuk kemungkinan untuk dilakukan ulang. Di sini tidak menjelaskan tentang metode penelitiannya ini apakah bisa untuk dilakukan ulang. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Apakah data dasar sudah dijelaskan dengan baik? Sudah dijelaskan dengan baik dalam 6 artikel. Selanjutnya yang ke-13, apakah tingkat respon menimbulkan kekhawatiran tentang bias non-responden? Di sini tidak menjelaskan tentang kekhawatiran tentang bias non-respon. Selanjutnya 14, jika sesuai apakah informasi tentang yang bukan responden dijelaskan. Nah, artikel nomor 1 dan juga nomor 4 sudah menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitiannya. Tetapi dalam 4 artikel ini, yaitu artikel kedua, 3, 5 dan juga 6 tidak menjelaskan tentang
kriteria inklusi dan eksklusi yang mereka gunakan. Lalu, apakah hasil ini, penelitian ini konsisten secara internal? Sudah konsisten. Apakah hasil penelitian yang disajikan untuk semua analisis dijelaskan dalam metode penelitian? Sudah dijelaskan. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Apakah pembahasan penulis dan kesimpulan sudah sesuai dengan hasil penelitian? Di sini sudah sesuai pembahasannya dengan kesimpulannya. Yang ke-18 adalah apakah keterbatasan peneliti telah dibahas. Nah, di sini dalam artikel tidak membahas tentang keterbatasan penelitian yang mereka pilih atau yang mereka alami. Yang selanjutnya ke-19, apakah ada sumber perdanaan atau konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian? Di sini tidak dijelaskan dalam ke-6 artikel. Yang ke-20 adalah apakah persetujuan etik dan persetujuan partisipan tercapai? Di sini juga tidak menjelaskan tentang etik dan juga tidak mencantumkan etik yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya pada bagian case control ini ada pertanyaannya. 11 pertanyaan, yaitu apakah studi ini membahas permasalahan secara terfokus? Sudah dibahas. Sebelumnya saya akan menjelaskan case control ini yaitu digunakan pada artikel nomor 7. Yang nomor 1 itu apakah studi ini membahas permasalahan secara terfokus? Itu sudah dijelaskan. Yang kedua, apakah penulis menggunakan metode yang tepat? Itu sudah dijelaskan. Apakah kasus tersebut direkrut dengan cara yang dapat diterima? Itu sudah dijelaskan. Apakah kontrol dipilih berdasarkan cara yang diterima? Itu sudah dijelaskan. Bagaimana paparan secara akurat dipilih untuk meminimalisir bias? Itu tidak dijelaskan. Dan faktor yang mengganggu tentang perhitungan yang diperoleh penulis. Selanjutnya nomor 7, apakah hasil dari studi ini sudah dijelaskan? Sudah dijelaskan dengan baik. Apakah tepat hasil yang diperoleh? Seberapa tepatkah perkiraan? Sudah dijelaskan dengan baik. Apakah hasilnya dapat dipercaya? Sudah dijelaskan dengan baik. Apakah aslinya dapat diaplikasikan dengan populasi lokal? Itu bisa diaplikasikan, sudah dijelaskan. Dan apakah hasil dari studi ini sesuai dengan sumber bukti yang tersedia? Itu sudah dicantumkan dengan baik. Baik, di bagian bab 3 ini saya tidak akan membahas secara detail tentang sintesis tabelnya. Bapak dan Ibu bisa lihat pada laporan saya. Itu saya sudah menjelaskan secara rinci tentang sintesis tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan sintesis tabelnya, yaitu desain penelitian. Di sini kan saya sudah menjelaskan menggunakan desain penelitian cross-sectional study dan juga case control. Yang kedua, tempat dan waktu pada masing-masing artikel sudah dijelaskan. Tempat dan waktunya dalam melakukan pengumpulan data sudah dijelaskan pada artikel dari bulan berapa sampai bulan berapa. Populasi pada masing-masing artikel ini sudah dijelaskan menggunakan wanita usia subur maupun pasangan usia subur. Yang keempat adalah sampel penelitian. Sampel penelitian ini rata-rata menggunakan lebih dari 50 responden. Terus selanjutnya teknik samplingnya ini sudah menggunakan teknik sampling yang tepat, non-probability sampling dan juga probability sampling. Jadi artikel pertama menggunakan consecutive sampling, artikel kedua menggunakan purposive sampling, artikel ketiga menggunakan random sampling yaitu stratified, artikel keempat dan kelima menggunakan proportional random sampling, keenam dan ketujuh menggunakan teknik accidental sampling. Selanjutnya instrumen yang mereka gunakan itu adalah kuesioner. Namun dua artikel tidak menjelaskan tentang instrumen yang mereka gunakan. Uji statistik di sini, uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu uji chi-square. Sebab mereka menggunakan skala pengukuran nominal, sehingga skala pengukuran nominal dengan nominal itu bisa menggunakan uji chi-square karena untuk mengetahui hubungan. Tetapi satu artikel tidak mencantumkan uji apa yang mereka gunakan.
Dalam hasil dari artikel ini, 6 artikel mengatakan berhubungan dan 1 artikel mengatakan tidak berhubungan. Pembahasan di sini, dukungan suami pada pemeriksaan IVA itu sangat beragam, di mana dukungan suami yang mendukung lebih banyak didapatkan dari dukungan suami yang tidak mendukung. Itu dilakukan oleh Wulandari, Astuti, dan Fadilah 2019. Selanjutnya, menurut Wulandari itu, kenapa dukungan suami mendukung itu lebih banyak? Karena asumsi dari peneliti itu disebabkan karena lamanya pasangan suami istri itu menikah, sehingga dukungan dari suami yang diberikan itu secara maksimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sondang dan Hadi 2019 itu yang menyatakan bahwa dukungan suami itu lebih banyak atau mendukung dikarenakan suami sebelumnya telah mengetahui informasi tentang kanker serviks dan juga pentingnya untuk melakukan deteksi dini lebih awal menggunakan pemeriksaan IVA. Lalu penelitian yang memiliki hasil berbeda itu yaitu menurut Umami, dia mendapatkan dukungan suami yang tidak mendukung itu lebih banyak daripada dukungan suami yang tidak mendukung. Dimana menurut Umami ini karena penyebabnya itu kurangnya memberikan dukungan dari tidak hanya dari intrinsik tetapi juga dari ekstrinsik. Dimana intrinsik ini Umami menjelaskan suami sebaiknya menyediakan waktu untuk membahas tentang masalah kesehatan, terutamanya kesehatan reproduksi. Terus dari ekstrinsiknya ini suaminya memberikan biaya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi berdasarkan asumsi dari saya sebagai penulis, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi dukungan dari suami itu ada faktor internal dan juga eksternal, di mana teori juga mengatakan bahwa ada 2 faktor dari luar dan dari dalam. Di sini saya menyimpulkan pada suami yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kanker serviks dan juga informasi tentang pemeriksaan IVA itu istri akan mendapatkan dukungan suami yang baik. Dan jika sebaliknya suami tidak memiliki informasi, tidak menyediakan material dalam segi pembiayaan, maka suami akan memberikan dukungan yang kurang pada istri. Selanjutnya adalah perilaku pemeriksaan infeksi visual asam asetat, di mana menurut Sondang dan Hadi 2019 itu menyatakan di penelitiannya itu yang wanita yang tidak melakukan pemeriksaan IVA itu lebih banyak daripada yang melakukan pemeriksaan IVA, dikarenakan kurangnya informasi di tempat penelitiannya itu terkait dengan jadwal pemeriksaan IVA pada masyarakat, sehingga ibu tidak tahu kapan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Dan menurut penelitian dari Umami juga sejalan dengan penelitian dari Sondang, dia mengatakan bahwa wanita usia subur yang tidak melakukan pemeriksaan IVA itu dikarenakan kurangnya dari dukungan dari suami, di mana dukungan suami ini sangat berpengaruh terhadap keputusan melakukan pemeriksaan IVA. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Sari 2016 menyatakan bahwa suami tidak memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan IVA karena suami menganggap hal tersebut membuang-buang waktu saja. Makanya wanita usia subur memiliki perilaku yang tidak mau melakukan pemeriksaan IVA. Dan hasil ini berbeda oleh Justisianti dan Suryaningsih tahun 2017 menyatakan bahwa responden perilaku
melakukan pemeriksaan IVA itu lebih banyak daripada yang tidak melakukan IVA, disebabkan karena mereka mendapatkan dukungan dari suami. Jadi semakin besar dukungan yang didapatkan, maka akan merubah perilaku istrinya untuk melakukan pemeriksaan IVA tes. Jika memberikan dukungan secara baik, akan meningkatkan perilaku IVA tes secara berskala. Itu berdasarkan penelitian dari Justisianti 2017. Selanjutnya, hubungan dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA ini, bahwa 6 artikel mengatakan tidak berhubungan dan 6 artikel mengatakan berhubungan dan 1 artikel mengatakan tidak berhubungan. Jadi menurut penelitian dari Sondang dan Hadi 2019 itu menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan suami yang didapatkan, maka semakin tinggi perilaku untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi sebaliknya, jika semakin rendah dukungan dari suami yang didapatkan oleh istri, maka akan rendahnya perilaku untuk melakukan pemeriksaan IVA pada istrinya. Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 2016 menyatakan bahwa dukungan suami sangat berpengaruh dominan dalam pemeriksaan IVA. Menurut Wulandari dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa semakin besar dukungan yang diberikan oleh istri, maka akan teratur untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi teori yang sejalan atau sesuai dengan hasil tersebut adalah teori dari Lawrence Green, di mana beliau mengatakan bahwa 3 faktor yang mempengaruhi itu adalah predisposisi, pendorong, dan juga penguat. Salah satu faktor penguat itu adalah salah satunya dukungan dari suami, di mana suami ini adalah orang terdekat dari istri. Dan penelitian yang memiliki hasil yang berbeda yaitu mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan suami dan perilaku. Itu disebabkan karena suami yang tidak mendukung, tetapi istri tetap melakukan pemeriksaan IVA. Itu disebabkan karena ibu melakukan konseling tentang alat kontrasepsi, sehingga ibu mendapatkan dorongan dari petugas kesehatan. Walaupun tidak dapat dukungan dari suami, tetapi ibu tetap melakukan pemeriksaan karena adanya dukungan atau dorongan dari petugas kesehatan. Jadi menurut asumsi dari penulis, saya berasumsi bahwa hubungan dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA ini, jika semakin baik dukungan suami, maka perilaku pemeriksaan IVA ini akan baik juga. Dan sebaliknya jika dukungan suami itu kurang, maka perilaku istri ini akan kurang juga melakukan pemeriksaan IVA. Dalam kesimpulan ini, yaitu setelah membahas tentang dukungan suami, perilaku, dan hubungan, ini saya akan simpulkan bahwa dukungan suami yang mendukung itu disebabkan karena sebelumnya suami telah mendapatkan informasi terkait dengan kanker serviks dan juga pemeriksaan IVA.
Selanjutnya yaitu menurut jurnal juga dan artikel mengatakan lamanya pasangan suami istri menikah itu dapat memberikan dukungan yang maksimal dari suami. Yang selanjutnya itu suami yang kurang mendukung itu disebabkan karena tidak diberikan dorongan motivasi, tetapi juga dipengaruhi oleh luar, yaitu pembiayaan atau material. Selanjutnya di bagian perilaku, sebagian besar responden dalam hasil artikel ini memiliki perilaku yang sangat kurang, di mana dikarenakan kurangnya informasi terkait jadwal pemeriksaan IVA pada masyarakat, sehingga membuat ibu tidak melakukan pemeriksaan IVA. Kurangnya suami memberikan dukungan juga sangat berpengaruh pada perilaku istri untuk melakukan pemeriksaan IVA. Karena izin dari suami itu penting pada ibu agar mau untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi berdasarkan hasil literatur review, adanya perilaku pemeriksaan yang kurang baik, di mana seharusnya pemeriksaan IVA itu sangat dibutuhkan oleh wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Jika perilaku pemeriksaan kanker serviks ini sangat rendah dilakukan, maka akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker serviks. Maka lebih baik dideteksi lebih awal menggunakan pemeriksaan IVA. Sehingga penulis berasumsi bahwa dukungan suami ini terhadap perilaku pemeriksaan IVA ini masih perlu untuk dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Saya akan menganalisis Wiener, yaitu di mana visible ini adalah keterjangkauan. Di sini saya memilih menggunakan topik dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA. Sebab berada dalam jangkauan saya karena sebelumnya sudah dapat materi dari kampus tentang pemeriksaan IVA. Terus ketersediaannya subjek ini sehingga gampang untuk dilakukan. Dalam artikel ini juga tempat yang cocok untuk dilakukan yaitu di tempat yang memiliki pemeriksaan IVA rendah, yaitu salah satunya di Bali. Dan waktu pengumpulan datanya di sini sangat mudah, yaitu dalam beberapa artikel itu hanya memiliki waktu pengumpulan data itu sebanyak 1 bulan. Jadi feasible untuk dapat dilakukan oleh peneliti. Terus interesting, ini topik menarik untuk dilakukan sebab masih tingginya insiden kanker serviks dan juga masih rendahnya pemeriksaan IVA di masyarakat. Selain itu juga penelitian ini tertarik untuk dilakukan karena salah satu hasil dari artikel itu mengatakan bahwa dukungan suami ini adalah faktor yang lebih dominan dari faktor yang lainnya. Selanjutnya adalah novelty atau keterbaruan. Nah, di sini topik ini dipilih untuk menjadi keterbaruan dari penelitian yang lain, di mana saya ingin membuktikan kembali dan membandingkan kembali hasil dari literatur atau artikel yang sudah dianalisis. Jadi di mana dukungan suami ini dikatakan berhubungan oleh 6 artikel dan 1 artikel menyatakan tidak berhubungan. Jadi etik di sini jika nantinya literatur ini akan dilakukan kembali
untuk penelitian selanjutnya ini, maka tidak akan merugikan responden dan juga material, karena topik di sini hanya ingin mengetahui dukungan dari suami dan juga perilaku pemeriksaan infeksi visual asam asetat. Jadi relevan dengan adanya literatur review ini agar menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan IVA pada wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, dan juga hasil ini dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode yang lain tapi menggunakan variabel yang sama, dukungan suami dan perilaku pemeriksaan IVA. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dalam pembahasan literatur review saya. Jika ada salah kata dan salah ucap saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.